Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu bersama-sama secara online. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu sudah kembali beraktivitas di kantor, tapi masih mau meluangkan waktunya untuk sama-sama kita berkumpul di webinar online ini, yang pastinya nanti akan memberikan banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, di sini izinkan saya, Elis, selaku host pada sore hari ini, ingin berbincang sedikit mengenai apa sih yang akan kita bahas di webinar hari ini. Webinar hari ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sebelumnya belum mengikuti, bisa webinar ini terselenggara berkat kerjasama antara Profectus dan Elf Consulting. Nah, Profectus ini adalah firma konsultan HR Management dan Business Development. Profectus sudah banyak sekali memberikan layanannya bagi industri-industri rumah sakit di seluruh Indonesia. Profectus memiliki 3 pilar layanan pokok, yaitu strategi business planning, manajemen asisten, dan corporate training and education. Di sini kita ketahui, dari sini kita dapat tahu ya Bapak Ibu, kalau Profectus ini sangat berpengalaman di bidang HR manajemen dan business development. Karena itu sangat tepat sekali dengan apa yang akan nantinya kita bahas di hari ini. Sedangkan LF Consulting sendiri adalah konsultan pajak dan keuangan yang telah berdiri sejak tahun 2005 dan telah memberikan banyak pelayanannya selama lebih dari 15 tahun dalam bidang dalam bidang perpajakan dan keuangan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat juga sosial media dari LF Consulting. Bisa dilihat di LF Consulting di Instagramnya di @lf_consulting, dan juga bisa subscribe akun YouTube-nya di LF Consulting Official. Di sini Bapak Ibu bisa mendapat banyak sekali informasi mengenai update-update peraturan perpajakan yang terbaru atau terkini. Selain itu Bapak Ibu juga untuk webinar-webinar selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi dari akun sosial media kami. Jadi bisa langsung follow Instagramnya, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya di LF Consulting Official. Webinar hari ini adalah seri yang kedua dari Tax, Finance, and HR Webinar Series, di mana ini webinar series ini ada tiga seri. Kita sudah mengadakan seri yang pertama di minggu lalu dengan judul HR Survival Strategy part yang pertama. Minggu lalu kita telah berbincang bagaimana sih strategi-strategi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menghadapi era yang baru atau normal yang baru. Kemarin kita juga sudah mendapat rekomendasi-rekomendasi mengenai bagaimana agar business owner dan HR, tim HR, teman-teman HR dan juga staff accounting-nya bisa sama-sama bekerja dengan baik, bersinergi dengan baik, dan diharapkan bisa sama-sama melalui new normal, bisa menjalani untuk era selanjutnya dengan baik. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang, waduh saya minggu lalu nggak sempat nih, minggu lalu saya nggak tahu, saya belum sempat mendaftar untuk yang part 1 ini, apakah bagaimana saya bisa dapat, saya mau tahu juga mungkin. Bapak Ibu bisa langsung cek di akun YouTube yang sebelumnya ditayangkan, bisa dilihat di LF Consulting Official. Di situ nanti akan ada tayangan ulangnya, jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali tayangan ulang untuk webinar minggu lalu. Dan di hari ini, di seri yang kedua ini, dengan judul HR Survival Strategi bagian yang kedua, di sini kita akan berbincang mengenai bagaimana sih untuk meningkatkan etos kerja karyawan, atau bagaimana sih kita tetap bisa menjaga kinerja kerja karyawan kita agar tetap baik. Seperti kita ketahui, pandemi ini membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia mengambil strategi-strategi yang berbeda. Misalnya, karena adanya perubahan situasi keuangan internal perusahaan
lalu perusahaan menerapkan strategi seperti pengurangan karyawan atau PHK, merumahkan karyawan, atau ada juga yang melakukan pemotongan gaji atau mengurangi gaji karyawannya. Nah, di sini dari strategi-strategi tersebut pasti ada, karena strategi baru pasti ada permasalahan baru yang muncul. Dan di sini didapati bahwa dari strategi tersebut mengakibatkan adanya penurunan kerja dan etos kerja dari karyawannya. Mungkin karyawan menjadi stres karena staf berkurang, adanya pengurangan karyawan, lalu beban atau tekanan juga bisa semakin bertambah dan itu bisa mengakibatkan kinerja kerja karyawan kita berkurang. Mungkin dari karyawan timnya atau karyawannya stres dan itu bisa menyebabkan etos kerjanya juga menurun. Di sini kita akan berbincang, kita akan mendengarkan informasi, kita akan mendengarkan informasi dan nantinya kita akan berdiskusi bersama-sama bagaimana sih agar kita dapat memotivasi karyawan kita sehingga kinerja kerjanya tetap baik dan etos kerja karyawan juga tetap baik. Dan materi ini sangat penting untuk para business owner atau pemilik usaha, teman-teman HR, teman-teman yang mungkin ada di top management, ada di first line management atau di middle line management, atau teman-teman supervisor, team leader, dan ini akan memberikan informasi bagaimana sih untuk memberikan motivasi kepada timnya atau karyawannya agar di masa yang seperti ini kita bisa sama-sama, mereka punya motivasi yang baik dan kinerja kerjanya juga tetap baik. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti bersama pembicara kita hari ini, yaitu Dr. Denardi Sastro Sumiharjo, SPKJ Konsulen, dan juga dengan Bapak Arnold Darmanto MM yang sudah hadir juga pada sore hari ini. Dan nantinya akan dipandu oleh moderator kita dengan Ibu Lani Darmasetia. Ya, kita akan berbincang-bincang. Akan diawali dengan penyampaian informasi atau penyampaian materi oleh pembicara kita selama sekitar 45 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sudah hari ini sepertinya hadir juga Bapak Adrianus Pramudita. Beliau adalah co-founder dari Profectus yang minggu lalu sudah berbincang juga bersama kita mengenai strategi-strategi yang bisa diterapkan. Hari ini senang sekali juga Bapak Adrianus Pramudita bisa bergabung bersama-sama dengan kita dan nantinya akan memberikan pengantar sedikit pada saat penyampaian materi. Dan di seri ketiga nanti yang akan dilaksanakan minggu depan di tanggal 17 Juni, di seri yang ketiga berjudul Maximizing Tax Incentive. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu, karena seperti kita ketahui bahwa Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan tambahan yang sehubungan dengan sektor-sektor usaha siapa saja yang bisa menerima fasilitas pajak dalam rangka mengurangi beban ekonomi bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak COVID-19. Ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita akan dapat informasi bagaimana Bapak Ibu perusahaannya dapat memaksimalkan tax insentif dari pemerintah sehingga beban ekonominya bisa berkurang. Dan minggu depan akan dibawakan oleh Bapak Rezon Garingpani. Beliau adalah Tax Director dari Alaf Consulting dan dipandu oleh Ibu Sylvia Fitrayanti selaku partner dari Alaf Consulting. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali untuk tata tertib webinar yang mungkin Bapak Ibu juga sudah menerima melalui email. Jadi di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa mematikan mikrofonnya atau memute mikrofonnya selama penyampaian materi, selama webinar berlangsung, terutama selama penyampaian materi, agar materi yang dipaparkan dapat diterima dengan baik oleh seluruh partisipan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, langsung saja Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaannya pada fitur kolom chat pada aplikasi
pada aplikasi Zoom Bapak Ibu. Nantinya pertanyaan akan kami diskusikan bersama di sesi Q&A setelah penyampaian materi. Dan setelah itu nanti setelah webinar di akhir sesi, kami harap Bapak Ibu dapat mengisi form feedback pada link yang ada di layar. Kami harap Bapak Ibu dapat memberikan feedback kepada kami agar untuk selanjutnya kami dapat memberikan webinar-webinar selanjutnya yang lebih baik lagi. Ya, kami ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Ya, di akhir bulan di minggu keempat selanjutnya kita akan ada webinar seri yang selanjutnya, dan di tanggal 24 Juni nanti kita akan ada webinar dengan tema finance. Karena seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, hampir seluruh perusahaan di Indonesia itu terdampak oleh COVID-19. Jadi berdasarkan data dari LIPI, Kemenaker, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia, itu didapat bahwa 63,5% perusahaan di Indonesia itu terpaksa melakukan merumahkan karyawan, PHK, bahkan sebagian perusahaan, kurang lebih 65% perusahaan hanya bisa bertahan selama 6 bulan. Dan berdasarkan survei yang dihimpun dari Litbang Kompas menyebutkan bahwa karena pandemi COVID-19 ini terdapat 33% responden itu tidak bekerja, termasuk pegawai yang dirumahkan atau PHK, sedangkan 65,2% dari responden itu masih bekerja, namun penghasilannya menurun. Nah, di sisi lain, 41% responden menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19 itu justru terjadi peningkatan pengeluaran. Nah, pengeluaran seperti apa sih? Karena pengeluaran bulanan, dan mungkin karena yang biasanya kerja di kantor, sekarang harus kerja di rumah, pengeluaran bulanan seperti listrik, air jadi meningkat. Dan di sini dalam survei yang sama juga, 50% pegawai merasa khawatir akan kena PHK juga dari kantornya. Nah, di webinar di tanggal 24 Juni ini, kita akan membahas bagaimana secara jujur kita menilai kesehatan keuangan kita dan cara bijak mengatur keuangan di masa pandemi dalam kondisi yang bisa dibilang penuh dengan ketidakpastian. Dan webinar ini di tanggal 46 Juni maksud kami, ini akan pembicaranya yaitu dengan Ibu Gebi Budianto, beliau dari Alat Consulting dan KP Sulaiman dan rekan. Halo. Halo. Ya, baik. Sekedar mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami mohon mikrofonnya dapat dimatikan selama webinar berlangsung. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mematikan mikrofonnya. Bagi yang belum mematikan mikrofonnya, kami ingatkan kembali pada saat nantinya webinar berlangsung, kami harap Bapak Ibu dapat mematikan atau memute mikrofonnya sehingga penyampaian materi dapat diterima dengan baik oleh seluruh partisipan. Jadi jangan khawatir apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan ada sesinya untuk tanya jawab seperti itu. Baik, jika renangan waktu sudah pukul 3, saya cek terlebih dahulu. Ibu Lani, selaku moderator, apakah sudah siap, Ibu Lani? Ya, Ibu Lani sudah hadir? Ya, sudah siap Ibu Lani? Ya, mungkin bisa diperiksa kembali sound. Ya, apakah sudah bisa dimulai, Ibu Lani?
Mohon maaf Ibu Lani, saya tidak bisa mendengar suaranya. Ya, baik, Elis, sudah. Ya baik, sudah Ibu. Ya baik, untuk sesi selanjutnya saya persilakan Ibu Lani sebagai moderator. Silakan Ibu Lani. Oke, terima kasih Ibu Elis selaku MC. Selamat datang para peserta webinar. Selamat datang pemapar 1 dan pemapar 2. Pemapar 1 yaitu Dr. Danardi Sumiharjo, SPKJ untuk konsulen, dan kemudian adalah Bapak Adrianus akan memulai dan dilanjutkan untuk Bapak Arnold. Selamat siang semua peserta webinar. Hari ini saya hanya memandu tata acara. Tata acara kita adalah di mana Dr. Danardi akan sebagai pemapar pertama. Beliau akan memaparkan kurang lebih sekitar 20 menit, yaitu tentang stres di tempat kerja, dan kemudian pemapar kedua adalah Bapak Arnold. Sebelum kita masuk materi pertama, ada pemapar pertama yaitu yang dari sebelumnya, yaitu Bapak Adrianus, yaitu saya hanya membuatkan summary saja, di mana hasil webinar yang pertama, salah satu kesimpulannya adalah mengevaluasi Manpower Plan. Manpower Plan ini adalah salah satunya adalah bagaimana mendorong kinerja kerja. Salah satu faktor adalah kalau dilihat kenapa kita stres di tempat kerja, atau kenapa kita stres dalam masa pandemi COVID ini adalah menurunnya pendapatan berkurang 0-50% pendapatan yang kita terima. Di mana juga adalah banyak sekali peserta atau banyak sekali para pekerja yang sudah dirumahkan atau menurun income bulanannya, sehingga otomatis ini akan berpengaruh pada satu motivasi atau satu dinamika pekerjaan. Bapak Ibu peserta webinar, saya akan menyerahkan pembicaraan ini kepada Bapak Adrianus. Bapak Adrianus akan mencoba mengkaitkan antara hasil webinar 1 dengan webinar 2, kurang lebih sekitar 5 menit, yaitu menggabungkan salah satu kenapa jembatannya hari ini kita bertemu. Silakan Pak Adrianus. Baik, terima kasih Bu Lani. Selamat sore. Gimana suara saya terdengar ya Bu Elis, Bu Lani? Terdengar. Oke. Ya, baik. Boleh langsung masuk ke slide-nya, PDF-nya. Terima kasih Pak Tommy. Bisa masuk ke agendanya. Oke, jadi saat ini untuk yang sekarang ini saya hanya membawakan introduksi sebentar saja 5 menit hanya sebagai jembatan bahwa memang webinar 1 dan 2 ini erat kaitannya. Jadi di webinar 1 kemarin kita bicara tentang strategi untuk organisasi, yang kedua ini adalah strategi HR untuk karyawan. Jadi nanti pendalamannya itu oleh Dr. Danardi Sosro Sumiharjo, SPKJ konsulen, itu beliau akan bicara banyak tentang bagaimana mengenali dan mengatasi stres kerja. Kemudian pendalaman untuk etos kerja itu oleh Bapak Arnold Darmanto MM, itu beliau akan bicara pendalaman tentang 8 etos kerja profesional. Slide berikut. Selanjutnya. Oke, ini adalah brief reminder ya. 3 Juni kemarin kita bahas banyak tentang bagaimana sih kita bisa menyusun manpower plan, strateginya gimana, struktur organisasinya bagaimana, contoh-contoh kejadiannya seperti apa saja yang membuat itu menjadi urgent begitu, dan seterusnya sampai dengan bagaimana kita bisa membuat performance planning. Nah, tapi itu kan kita bicara dari segi organisasi aja. Dalam kesempatan ini kita akan membahas juga tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan karyawan ya untuk tetap bisa bertahan di era normal yang baru. Biasanya ini akan sangat aplikatif untuk perusahaan-perusahaan yang kelasnya middle atau mungkin agak kecil. Kalau dia agak besar mungkin sudah punya strategi sendiri. Tapi mungkin juga ada beberapa yang berguna karena sebagian dari strategi ini nanti ada yang belum tergali oleh banyak perusahaan seperti itu. Hanya tidak banyak tapi ada yang tidak tergali gitu. Nanti kita ikuti selanjutnya. Oke, slide berikut. Nah, ini adalah penjelasan dari yang lalu juga tentang possible employee moral dynamics ya. Kita mengharapkan employee itu berada pada kurva yang atas begitu, meskipun dia mungkin sempat merasa gelisah, panik atau gempar, ada khawatir, tapi dia kemudian bisa menerima diri, kemudian bisa rebound, dia bisa bangkit lagi begitu, kemudian bisa bersatu dengan timnya, kemudian dia bisa menguasai situasi untuk bisa perform lagi. Nah, ada kalanya juga ada karyawan yang mungkin tidak terlalu cepat untuk bisa menerima. Jadi dia masuk dulu dalam fase depresi atau mungkin dia cemas gitu ya. Nah, baru dia nanti bisa menerima, tapi agak terlambat menerimanya sehingga dia rebound-nya juga terlambat. Nah, yang paling kita takutkan adalah kurva yang paling di bawah. Itu tidak pernah bisa menerima keadaan, tidak pernah bisa menerima bahwa kondisinya memang sudah tidak bisa
se-comfort yang dulu begitu, sehingga nanti akan masuk pada fase penolakan begitu, hostile begitu ya, dan kontraproduktif akhirnya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu penyebab tekanan mental. Kenapa kok tekanan mental untuk karyawan ini kali ini perlu diangkat ya? Salah satunya memang di samping ada PHK, karyawan yang survive di dalam perusahaan pun itu ya, kebanyakan kalau dari survei LIPI, Kemenaker dan FEB UI itu 65% mengalami pemotongan. Ya, mulai katakanlah mungkin 5% sampai dengan sama sekali nggak ada pendapatan gitu dari across industry. Nah, kondisinya seperti ini ya, di mana pendapatan mungkin kurang, tanggung jawab mungkin juga bertambah karena ada karyawan yang harus dipecat sebagian, begitu dia mungkin juga mengcover tanggung jawab temannya begitu. Nah, itu pasti akan menimbulkan stres kerja. Nah, inilah yang nanti kita akan angkat. Slide berikutnya. Nah, dalam membentuk strategi atau kebijakan HR, ya, bukan untuk organisasi, tapi untuk karyawan, itu kita perlu waspada namanya fenomena tip of the iceberg. Maksudnya apa? Jadi kita sudah tahu sebetulnya dalam menerapkan kebijakan untuk karyawan itu pasti ada kebijakan-kebijakan protokol yang memang sudah tinggal kita ikuti dari Kemenkes misalnya protokol hygiene itu tinggal kita bikin aja polisinya di kantor. Protokol physical distancing kayak apa? Kalau misalnya di angkutan umum kayak apa? Kemudian kampanye hidup sehat seperti apa? Seperti itu. Kemudian protokol rotasi untuk WFH seperti apa? Itu semua ada. Dari pemerintah ada contohnya, panduannya ada, tinggal kita translate ke dalam policy internal. Nah, tapi ada juga sebetulnya kebijakan lain yang belum terlihat. Tapi pada esensinya itu adalah mendesak untuk bisa diterapkan. Kalau menurut kami itu ada dua. Ya, pertama yang kita rekomen untuk juga dibuat panduannya adalah panduan mengelola kesehatan mental atau stres kerja karyawan. Ya, yang kedua adalah bagaimana panduan mengelola etos kerja karyawan. Bagaimana menciptakan value. Jadi orang kalau kondisinya tertekan, itu yang bisa membuat moralnya bangkit lagi adalah value-nya. Nah, nanti dua narasumber kita akan memberikan bagaimana pengalaman-pengalaman dan ekspertisnya. Nah, semoga nanti Bapak Ibu bisa mendapat insight dari sana, dan dari insight itu bisa membentuk strategi atau kebijakan untuk kantornya masing-masing. Saya rasa seperti itu, Bu Lani. Bu Lani, mohon maaf, mikrofonnya. Baik, Elis. Terima kasih, Pak Adrianus. Para peserta webinar, saya akan membacakan CV pemapar pertama, yaitu Dr. Danardi Sostro Sumiharjo, SPKJ Konsulen. Kalau saya membacakan CV-nya, mungkin kita sampai jam 5 sore, tapi saya baca yang terakhir saja dan yang paling-paling penting. Dokter ini sangat aktif sekali di dalam segala macam tugas organisasi, baik sebagai staf pengajar, baik sebagai di dalam ruang pendidikan dan birokrasi, juga sebagai dokter pemeriksa. Salah satunya adalah sebagai ketua tim pemeriksa Capres dan Cawapres tahun 2018. Dokter ini juga ada sebagai anggota untuk pemeriksa, yaitu calon pilot TNI Polri yang dijabatnya yaitu sejak tahun 2018. Jabatan yang masih dipegang oleh Dr. Danardi adalah anggota Dewan Pakar Pengurus Besar ID 2018 hingga kini, dan kemudian adalah Ketua Majelis Kehormatan Etika dan Profesi Pengurus Pusat Persatuan Dokter Jiwa 2016 sampai dengan kini. Beliau sampai dengan saat ini masih sebagai dosen pengajar, staf pengajar tamu di bidang studi psikiatri FKUI, dan kemudian juga beliau masih berpraktek, tentunya adalah berpraktek sebagai konsulen, sebagai dokter jiwa konsulen di Rumah Sakit Premier Jatinegara dan Mitra Keluarga Kelapa Gading. Beliau juga salah satu psikiater untuk konsultan, yaitu di bidang Mabes TNI AU. Oke, Pak Dokter, saya akan membatasi Pak Dokter kurang lebih sekitar 20 menit, Pak Dokter, pemaparannya. Jika sudah mau habis waktunya, saya akan memberikan salam hormat kepada Pak Dokter, yang artinya mungkin sekitar 3 menit atau 4 menit untuk di akhirnya. Silakan Pak Dokter untuk menyampaikan pemaparan. Siap Bu Lani. Terima kasih. Apakah suara saya cukup didengar? Cukup didengar Pak Dokter. Ya, terima kasih Bu Lani sekali lagi, dan juga para peserta webinar sore ini. Jadi terima kasih panitia untuk mengundang saya.
Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Adrianus bahwa ini akan nyambung apalagi nanti dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Arnold Darmanto. Kalau hari ini berbicara tentang bagaimana memotivasi karyawan, nanti bidang yang sehat dan makin sehat nanti tugasnya Pak Arnold. Sedangkan saya tugasnya bagaimana mengenali bahwa ketika seseorang itu dalam kondisi stres, dalam kondisi tertekan, tetapi masih dalam kondisi yang normal, kemudian apakah yang akan terjadi apabila stres itu dilakukan pembiaran, stres itu tidak dikelola dengan baik. Mohon bantuan slide. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi alur bahasan saya adalah nomor satu, kembali dulu. Alur bahasan saya adalah bagaimana pertama kali adalah mengenali stres kerja. Apa itu stres kerja? Kemudian apa saja gejalanya dan bagaimana kelanjutannya apabila tidak dilakukan manajemen. Kemudian dampaknya bagaimana? Kemudian saya kaitkan dengan bahwa stres kerja sangat berkaitan dengan ketika kita melakukan seleksi awal seorang calon karyawan. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengenali apabila ada stres kerja atau nanti berlanjut apabila kita melakukan suatu pemeriksaan kesehatan secara berkala ataupun juga menyediakan fasilitas konseling bagi karyawan. Selanjutnya, slide. Jadi stres kerja saya katakan masih kondisi normal. Dalam suatu pekerjaan pasti ada suatu tuntutan, pasti ada suatu tekanan, pasti ada situasi-situasi di mana sifatnya dinamis akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, apabila seseorang itu mendapatkan tekanan, diharapkan bahwa tekanan itu akan mempengaruhi ke arah yang lebih baik. Baik itu emosi, baik itu proses pikir, baik itu perilaku sehari-hari, sehingga diharapkan bahwa individu itu akan berkembang secara positif, mengembangkan dirinya, mengembangkan karirnya. Jadi beban kerja itu justru malah diperlukan bagi seorang karyawan. Dan stres pekerjaan itulah yang justru malah di-manage dalam taraf yang wajar. Kalau kurang juga malah kurang kuat, kalau terlalu kuat tentu harus disesuaikan. Jadi diharapkan adalah eustress atau normostres atau beban ini adalah sesuai dengan tingkat daya tahan seseorang. Kalaupun bahwa seseorang itu namanya juga seperti orang olahraga, bahwa ada gejala lelah, ada gejala kejenuhan, dan sifatnya naik turun, on off, itu diharapkan masih dalam porsi seimbang dan dapat ditoleransi dengan baik, dan gejala-gejala apabila muncul tanda-tanda stres itu tidak terlalu lama. Selanjutnya, slide. Nah, ini alurnya, bahwa stres kerja itu masih berwarna hijau, masih sehat. Kalau dilakukan pembiaran, maka nanti akan terjadi kelelahan, akan terjadi kejenuhan, terjadi burnout. Nah, burnout ini menurut WHO bukan suatu gangguan mental, tetapi suatu problema yang harus di-manage. Apabila burnout dibiarkan, maka akan melebar lagi, berlanjut lagi menjadi suatu gangguan penyesuaian atau maladjustment. Tentu kalau sudah di sini, tentu sudah lampunya nyala merah, maka ini harus krusial, harus kita tangani dengan baik. Slide berikutnya. Nah, saya bicara dengan burnout, tadi saya katakan bahwa menurut WHO ini adalah suatu sindroma, adalah suatu kumpulan gejala, kumpulan tanda-tanda yang bisa, itu baik gejala fisik, baik gejala psikis, karena ekspektasi, karena kenyataan bahwa seseorang itu ketika menghadapi pekerjaan, kurang pas merasa, aduh kok seperti ini ya, kok seperti itu ya. Tapi contoh saya sampaikan di sini bahwa seseorang itu ketika menerima perintah atasan dan dirasakan seperti terus-menerus atau dirasakan terlalu berat bagi dirinya, maka dia menjadi kelelahan, dia menjadi jenuh, dia menjadi seperti kehilangan, dia menjadi tidak produktif dan penurunan dari kinerjanya. Selanjutnya. Slide. Jadi penyebab munculnya burnout itu adalah karena si seorang itu tidak mampu mengadaptasi atau mengendalikan apa yang terjadi dalam dirinya karena tantangan pekerjaan.
atau karena bayangan tugas yang diberikan sebelumnya atau yang diperoleh sebelumnya tidak jelas atau tidak sesuai dengan bayangannya. Kemudian juga karena dinamika. Karena dinamikanya tidak sanggup diikutinya sehingga dia merasa kurang pas dengan teman-temannya. Tidak ada dukungan sosial juga bisa terjadi. Misalnya tugasnya terlalu mengisolasi diri atau juga kurang berkomunikasi dengan pihak lain. Kehidupan pekerjaan dirasakan sangat menyita sehingga dia untuk kehidupan diri sendiri atau dengan kehidupan keluarganya itu merasa kurang mendapatkan porsi. Slide berikutnya. Jadi kalau berbicara tentang tanda atau gejala tentu sangat bervariasi. Tiap orang bisa berbeda-beda, tiap orang akan punya daya tahan yang sangat bervariasi. Contohnya di sini bahwa akan terjadi suatu perubahan perilaku. Individu tersebut menjadi malas ke kantor, atau datang terlambat, atau pulang lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Kemudian juga banyak izin, atau dia banyak membuat surat izin sakit. Kemudian di kantor dia menyendiri, mengasingkan diri, malas berkumpul, atau juga sensitif apabila berbicara tentang pekerjaannya. Dia merasa muak katanya. Atau juga bisa gejala fisik yang bisa kita lihat dia menjadi kurang berenergi, letih, lesu, lelah, mudah sakit, sakit otot, sakit kepala, nafsu makan menurun, gangguan otot. Tapi tentu di sini juga gejalanya sifatnya masih golongan ringan. Bisa juga seseorang itu mengalami gejala psikis, yaitu emosinya labil, mudah marah, merasa gagal, ragu dalam bersikap, merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak dia sukai, merasa sendirian, tidak ada yang menolong, motivasi menurun, dan sulit fokus. Slide berikutnya. Dampak yang lebih lanjut lagi apabila tidak di-manage dengan baik, maka dia akan menjadi menunda pekerjaan, bahkan bisa sampai menolak dan melepas tanggung jawab. Dari pergaulan dia semakin menutup diri, di sisi emosi dia menjadi uring-uringan, protes pada atasan, protes pada teman-temannya, protes kepada HRD, dan dikhawatirkan kemudian dia akan lari dengan minuman keras, minuman alkohol, atau dengan obat-obatan. Berikutnya. Cara mengatasinya diharapkan masing-masing karyawan itu punya cara sendiri, yaitu melihat kembali bahwa apakah pilihan tugas ini sudah sesuai dengan awalnya, atau dia sendiri yang merasa bahwa belum siap. Kemudian mencoba berkomunikasi, membuka diri dengan karyawan lain, atau karyawan lebih lama, atau karyawan yang digantikannya, bagaimana sebenarnya porsi pekerjaan yang dihadapi itu. Dan apabila merasa bahwa ada teman-teman di sekitarnya yang kurang kondusif atau melakukan provokasi, merupakan informasi yang kurang nyaman, itu mau tidak mau harus hindari. Kemudian manfaatkan bahwa ketika waktu-waktu ada break, ada punya waktu luang berrelaksasi dalam kantor, itu tentu akan mengurangi ketegangan. Kemudian ketika di luar kantor, tidurlah, makanlah dengan cukup, ambil cuti, barangkali itu juga bisa mengatasi burnout. Seringkali saya menemukan karyawan yang sebenarnya masih dalam taraf burnout itu sudah, bagaimana dok ya kalau saya resign? Saya biasanya akan menawarkan ulang bahwa ayo dipikir kembali, zaman sekarang ini cari pekerjaan susah. Ayo cari sisi positifnya, apakah masih ada sisi positif dari pekerjaan yang sekarang ini Anda hadapi. Mencoba untuk mencari informasi dengan teman-teman kerja. Mencoba berempati. Halo? Halo? Ya, silakan dok, dilanjutkan saja. Ya. Halo? Dilanjutkan saja dok. Oh ya? Oke. Oke ya. Ya, jadi tadi ada yang resign bahwa berpikir ulang, kemudian mencoba mencari informasi, dan siap bekerja sama dengan teman-teman sekerja yang lain. Oke, slide berikutnya. Cara-cara lain yang juga diharapkan bisa meredakan adalah bahwa meja kantor dibuat senyaman mungkin, cukup istirahat, memanfaatkan break, melakukan relaksasi di kantor, mengisi kehidupan di kantor dengan hal positif, dan diharapkan bisa bersyukur.
Slide berikutnya. Nah, ini saya coba lakukan penyandingan bahwa antara stres kerja dengan burnout. Stres kerja itu stres kerja yang biasa, tekanan yang biasa, berlangsung pendek. Kalau burnout, stresnya menjadi berkepanjangan. Kalau stres kerja masih mampu beradaptasi. Sedangkan pada burnout ini menjadi berkepanjangan, dia belum selesai dengan masalahnya. Stres kerja dihadapi dan akan mendapatkan motivasi dan semangat yang tinggi. Tetapi pada burnout ini performanya menjadi menurun. Dalam stres kerja dianggapnya masih dalam batas wajar, sedangkan burnout ini dalam kondisi kumpulan gejala yang kita menyebutnya dengan sindroma, atau kalau di dalam buku ICD itu masuk kode Z, suatu kondisi yang harus mendapatkan manajemen. Slide berikutnya. Mohon slide berikutnya ya. Kalau tadi bahwa burnout ini tidak mendapatkan penanganan. Putus. Ada informasi? Ya, selamat siang. Ya. Ada informasi yang... Halo? Tidak ada, Dok. Silakan, Dok, dilanjutkan. Iya. Oh, ini ada telepon masuk ya. Maaf ya. 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 Oke. Iya, silakan dilanjutkan, Dok. Ada telepon masuk, jadi saya harus matikan dulu. Ya, jadi sekarang maladjustment. Maladjustment adalah sudah masuk di dalam gangguan suatu mental, suatu gangguan yang ditandai dengan munculnya berbagai keluhan atau di mana seseorang itu fungsi dan pekerjaannya akan menurun dan individu tersebut dikatakan tidak berhasil beradaptasi secara baik. Gejala ini akan muncul perlahan dalam kurun waktu antara 1 sampai 3 bulan atau juga cukup bervariasi. Ada juga yang 1 bulan saja, ada yang 2 bulan, bisa juga sampai 3 bulan. Sangat jarang gangguan penyesuaian ini lebih dari 3 bulan. Gejala yang muncul biasanya tanda-tanda depresi, tanda-tanda kecemasan, atau campuran keduanya. Dan yang nyata bahwa pada maladjustment ini apabila stresnya itu bisa hilang atau dicabut, atau misalnya bahwa tadinya stres karena di suatu tempat yang dirasakan tidak pas, tapi kemudian dia dipindahkan suatu tempat, atau mungkin tadinya bosnya galak, kemudian bosnya diganti, itu akan jelas sekali bahwa gejala-gejala depresi atau gejala kecemasan itu perlahan menghilang dalam relatif waktu yang singkat. Slide berikutnya. Cara mengatasi. Sebenarnya bahwa dalam maladjustment ini apabila seseorang itu masih kita nilai mempunyai coping mechanism, punya mekanisme defense yang cukup baik, dia bisa menerima, dia bisa mengakui, dia bisa memahami bahwa saat ini dalam masa transisi, saat ini masih dalam suatu perubahan dalam pekerjaan, diharapkan dia bisa menerima dan perlahan-lahan gejala pun juga akan menurun. Dan dia bisa menyadari bahwa gangguan penyesuaian ini sifatnya hanya sementara. Dia akan dinamis, dia akan selalu bergerak, dia merasa berproses, dia belajar hal-hal baru, dia memperbaiki perilaku, dia mencoba mengikuti mungkin teman-teman yang memberikan masukan, diharapkan gejala-gejala itu juga akan mereda. Dan yang penting di sini memang mengubah mindset bahwa saya harus bergerak, saya harus maju, seseorang itu tidak ada yang sifatnya statis, semua itu dinamis, maka dia akan memperbaiki. Dan fungsi konsultasi di sini apabila merasa bahwa sudah mencoba cara A, cara B, cara C, maka sebaiknya memang perlu berkonsultasi dengan yang profesional. Slide berikutnya. Slide berikutnya ini dikaitkan dengan bahwa seringkali suatu lingkup kerja itu memang merekrut atau menerima karyawan yang harus pas. Pengalaman saya misalnya di kedokteran bahwa
bagaimana akan memilih calon dokter bedah, bagaimana akan memilih calon dokter penyakit dalam, atau juga pengalaman saya di bidang kepolisian, bahwa bagaimana memilih menjadi seorang reserse, bagaimana memilih untuk polisi yang di bagian keuangan, tentu itu akan berbeda. Jadi suatu kriteria bagaimana tempatnya nanti itu kita bisa memberikan masukan kepada panitia seleksi bahwa kriteria seperti ini. Jadi dalam seleksi karyawan itu diharapkan bahwa dapat memilih karyawan yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kapasitas tugas pekerjaannya. Tentunya bahwa suatu tes kesehatan, baik itu fisik mental, tentu menjadi syarat pertama bahwa seseorang itu diharapkan sehat dan diharapkan memiliki ketahanan fisik, ketahanan mental yang sesuai dengan karakter tugas pekerjaannya. Nah, di dalam suatu rekrutmen atau dalam suatu penerimaan, pengalaman saya bahwa memberikan masa percobaan, baik itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sebagai tahap pertama bahwa seseorang itu mampukah dia beradaptasi di tempat yang memang disediakan oleh karyawan itu. Dan bisa dilihat bahwa apakah benar kompetensinya, kapasitasnya memang pas di situ. Dan hasil seleksi ini bisa menjadi suatu monitor bahwa suatu saat pemeriksaan berkala, apakah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ini menjadi bahan untuk acuan di tahun-tahun berikutnya. Slide berikutnya. Nah, di dalam suatu instansi, atau saya juga pernah di RSCM di Majelis Penguji Kesehatan, bahwa adanya suatu klinik di tempat kerja itu memang sangat bermanfaat. Bahwa hal-hal yang ringan, hal-hal yang kecil yang bisa disampaikan kepada tenaga kesehatan, baik itu mungkin kepada dokter atau di situ juga sering ada psikolognya, itu akan memberikan jalan keluar yang relatif ringan karena kita melihat secara awal. Dengan konseling kita bisa melihat bahwa oh permasalahan di si karyawan ini begini, begitu. Dan permasalahan yang muncul dari pekerjaan, apakah memang murni dari pekerjaan, apa sifatnya tunggal, apa sifatnya multiple, atau bisa juga bahwa memang permasalahannya tidak hanya masalah pekerjaan, tapi masalah non-pekerjaan, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah finansial, dan lain-lainnya. Dan hasil konseling bahwa data kesehatan yang berkala ini tentu akan sangat bermanfaat, mengharapkan memicu karyawan tersebut untuk senantiasa maju, dan terus maju. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, karena saya pernah juga bertugas di Majelis Penguji Kesehatan, ini kaitannya bahwa seringkali kita ketemu karyawan, kita ketemu bahwa pegawai tersebut itu harus cuti dalam waktu tertentu. Apakah itu cuti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa juga sampai cuti 12 bulan. Ini memang perlu biasa instansi mengirim kepada Majelis Kesehatan. Di sini dokter itu bisa berfungsi dalam 2 hal. Apakah sebagai terapisnya atau sebagai asesor, sebagai pemeriksa. Sebagai asesor di sini akan membantu HRD merekomendasikan bahwa karyawan tersebut tindak lanjutnya bagaimana. Apakah ini sifat sakit sementara, moga-moga dalam 2 minggu, 1 bulan, kemudian sembuh, atau menjalani terapi dalam beberapa lama dan kembali bekerja seperti sedia kala. Atau sifat sakitnya semi kronis, atau sembuh dengan keterbatasan. Nah, di sini akan ada pertimbangan bahwa dia bisa kembali bekerja apakah di tempat semula atau memang harus dipindahkan. Nah, yang ketiga ini yang juga sering menjadi masalah bahwa sakitnya kronis, sakitnya menjadi relatif permanen. Dan kalaupun sembuh dengan kecacatan yang mungkin tidak sesuai lagi dengan kriteria. Ya, tinggal 2 slide lagi Bu Lani. Ya. Baik, Dok. Ya. Jadi saya dengan sekian lama sebagai dokter pemeriksa ini seringkali diminta untuk memberikan suatu medical unfit. Medical unfit bagi karyawan, bahwa apakah karyawan saya ini masih bisa bekerja. Tentu medical unfit ini sangat beragam, dilihat dari kriteria kepegawaiannya. Katakanlah saya sehari-hari bekerja di bidang penerbangan, bagaimana seorang pilot itu dikatakan medical unfit, bagaimana seorang pramugara medical flight attendant itu harus unfit for flying, atau juga mungkin
ATC atau mungkin juga tenaga dunia penerbangan yang lain. Tentu di sini memberikan suatu medical unfit itu sesuai karakter profesinya. Nah, yang seringkali terjadi bahwa profesi atau instansi di mana membuat tenaga kerjaan ini, kriteria fit sama unfit ini belum dibuat. Kalau di dunia penerbangan itu ada ICAO namanya, bahwa itu sangat lengkap bahwa kapan seseorang itu dinyatakan fit, kapan dinyatakan dengan unfit. Tapi juga saya tahu bahwa seperti bank atau terutama juga karena saya di pengawas eksternal di kepolisian, bahwa di kepolisian itu sudah punya kriteria pedoman bagaimana seseorang itu medical unfit, medical fit itu juga sudah cukup jelas ketika dokter memeriksa itu ada pedomannya. Jadi ketika membuat medical unfit itu karena sudah punya pedoman, maka itu akan memudahkan seorang dokter pemeriksa menyatakan medical unfit. Nah, sekarang saya sudah sampai pada slide terakhir. Jadi sebagai penutup, bahwa sebagai karyawan atau juga sebagai HRD, maka kita harus mengenali apa itu stres kerja yang sifatnya masih normal, apa itu burnout yang sudah meningkat bahwa karena individu tersebut sudah perlu mendapatkan suatu bantuan. Kemudian apakah berlanjut menjadi maladjustment. Kalau maladjustment memang sudah perlu mendapatkan terapi kalau di sini. Nah, apakah itu juga stres kerja, apakah burnout, apakah maladjustment, itu tentu mendapat bisa di-manage sesuai dengan level permasalahannya. Tapi yang penting di sini bahwa setiap karyawan itu perlu mengetahui kondisi kesehatannya, perlu mengetahui bahwa dia ditempatkan di suatu posisi itu seperti apa kriterianya yang harus dia penuhi. Profesinya mengharuskan saya seperti apa. Dan juga bahwa pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan yang apakah setahun sekali, apapun mungkin juga 2 tahun sekali, itu menjadi sangat penting untuk memonitor bagaimana karyawan itu bisa terus sehat, dan sehat. Saya kira ini Bu Lani, presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin banyak sekali pertanyaan di belakang ini. Salah satunya adalah saya kalau stres itu wajar nggak ya Dok, makan terus? Okay. Nanti dijawab di sesi tanya jawab Dok. Oke? Siap. Saya akan masuk kepada pemapar kedua, yaitu kurang lebih sekitar 20 menit. Jadi dibawakan oleh Bapak Arnold. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau ini adalah lebih kepada praktisi kalau kita bilang praktisi di dalam HR. Beliau adalah senior consultant di Anugerah Abadi Training and Development. Beliau sangat banyak sekali membawakan training, yaitu di beberapa PT, yaitu salah satunya Solusi Rekatama, kemudian Epcon Group, Metacom Group, Dell Solaria Indonesia. Pengalaman beliau ini juga banyak sekali, jadi kalau kita lihat dua pembicara ini sangat mumpuni di bidangnya. Beliau juga adalah salah satu, kalau kita lihat karirnya dimulai dari tahun 82, jadi cukup senior dan sampai sekarang masih aktif di bidang pendidikan dan pengajaran, baik training ataupun sesi untuk seminar. Kurang lebih sekitar 20 menit, Pak Arnold, silakan disampaikan pemaparnya. Sama dengan tadi kode saya, kode-kode rahasia, kalau Pak Arnold sudah hampir lewat, saya akan memberikan salam hormat saya, artinya Bapak mohon dipahami sudah waktunya sudah habis. Silakan Pak Arnold, terima kasih. Terima kasih Bu Lani. Selamat siang dan menjelang sore teman-teman sekalian. Tadi seperti dibilang saya adalah praktisi HRD selama 20 tahun. Lalu konsultan di beberapa perusahaan kecil. Orang memanggil saya Arnold. Ada yang bisik-bisik Arnold, yang satunya gimana? Ya saya beli aja itu Arnold, suasana segar saya. Jadi kalau ada saya suasana menjadi segar. Itu harapan saya. Oke, kita langsung masuk. Kenapa kita harus stres? Marilah kita berusaha menjadi orang yang tidak stres. Karena itu hak kita untuk tidak stres. Lanjut slide berikutnya. Kita akan belajar dari etos kerja. Saya juga belajar ini dari Pak Jansen Sinamul, Mahardika Konsultan, di mana saya salah satu
ikut TOT-nya waktu itu. Lanjut. Apa sih sebetulnya makna kerja bagi Anda? Ini satu pertanyaan renungan, nggak usah dijawab karena memang waktunya ya. Coba renungkan, apa makna kerja? Kenapa kita harus bekerja? Kenapa harus kerja sih? Banyak yang dalam seminar saya tanya, mereka menjawab, loh cari uang Pak, untuk menafkahi keluarga. Ya itu betul. Tapi tidak hanya itu. Maka kita bisa memberi arti lebih jauh mengenai pekerjaan. Ya, etos itu artinya ya semangat atau memotivasi kita, mentalitas kita dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau kinerja itu kepuasan pelanggan, lalu kinerja itu posnya bagi kita bisa bulan lemot. Ini slide-nya belum lanjut, silakan. Nah, etos itu pandangan hidup yang khas. Jadi etos kerja dapat diartikan penilaian atau semangat kerja yang dimiliki oleh orang atau sekelompok orang. Lanjut. Jadi spirit, semangat, mentalitas itu menjadi etos ya. Lalu etos itu menghasilkan perilaku kerja positif. Kalau dalam tim berarti etos itu leadership-nya. Lanjut. Nah, ada 8 etos. Ini hanya pembagian saja ya. Kerja itu rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan, dan pelayanan. Jadi kita dalam lagi. Lanjut. Karena kita udah ngerti ada 8, lalu kita pengen menghafalkan 8 etos itu, maka ada jembatan keledai yang saya buat, yaitu supaya kita mudah menghafalkannya ya. Jadi ada anak buah saya dulu, supervisor namanya Rahman, dan kebetulan ada office girl namanya Dahni. Lalu saya rangkai, Rahman panggil aktual, Dahni hormat pelayan. Coba kita semua menyebut dalam hati atau boleh disebut, Rahman panggil aktual, Dahni hormat pelayan. Coba 1, 2, 3. Rahman panggil aktual, Dahni hormat pelayan. Ya udah, sekarang kita sudah hafal ya bahwa etos kerja itu ada 1, Rahman amanah, P panggilan, sedikit putus-putus Pak, nampaknya internet ikut stres juga nih Pak. Karena sedikit putus-putus Pak jaringannya. Oke, sekarang bisa Bu? Sekarang bisa Pak. Rahman panggil aktual dan Rahman slide-nya ini salah satu. Oke. Jadi kita sedikit sikap dari orang yang bekerja merasa kerja adalah rahmat, itu kita ikhlas. Rahmat itu apa sih? Pemberian dari Tuhan. Tidak semua orang bisa mendapatkan rahmat seperti kita punya sekarang. Badan yang utuh, pikiran yang terang, waktu yang luas dan sebagainya. Jadi kita harus bersyukur karena kita mendapatkan rahmat bisa bekerja. Banyak orang yang tidak bisa bekerja loh, atau bekerja part-time, atau bekerjanya asal-asalan, misalnya orang-orang yang bawa stop di pinggir jalan, lalu menunggu truk pasir lewat, itu kadang-kadang sehari cuma bawa uang 75.000, kadang-kadang nggak bawa duit ke rumah untuk istrinya, berantem sama istrinya, dan sebagainya. Yang kedua, kerja adalah amanah. Amanah itu titipan ya, kita bekerja dengan benar, bertanggung jawab, dan kita harus share, atau bagikan kepada orang lain, bagikan kepada atasan, kepada bawahan, kepada teman sekerja, bahwa kita itu mendapat amanah, bahwa kita itu sudah bisa bekerja dan kita bisa membagikan pada orang lain.
bekerja adalah panggilan, ya, panggilan. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. Siapa yang memanggil? Tentunya yang di atas, ya, yang Maha Esa. Kita kerja dengan penuh integritas. Kerja adalah aktualisasi. Kadang-kadang kita pengen menjadi sesuatu, lalu kita sudah menjadi sesuatu. Itulah aktualisasi, ya. Kita harus antusias, bekerja keras, dan bekerja dengan baik. Kerja adalah ibadah. Kita harus serius, berdedikasi, menjadikan kerja itu sesuatu yang sakral. Kita lihat coba, kalau kita lihat semua rumah ibadah, baik masjid, kelenteng, gereja, semuanya bagus-bagus. Dicat terus, diperbaiki terus, karena kita merasa ini untuk Tuhan. Jadi kita buat yang sebagus-bagusnya. Ini adalah ibadah. Kerja itu ibadah. Kita sering mendengar kan, kerja adalah ibadah. Jadi kita harus serius berdedikasi. Kerja adalah seni. Ya, kita harus membuat sesuatu yang bagus. Kerjaan kita itu rapi, enak dilihat, enak hasilnya bagus. Itu namanya kerja adalah seni. Ya. Bukan asal-asalan. Ada typo error dibiarin aja. Jadi kita harus kerja yang bagus, benar ya. Kerja adalah kehormatan. Kalau kita keluar dari rumah kita, lalu kita naik kendaraan, pakai seragam kantor, kita harus bangga, kita harus hormat. Ini loh, aku bekerja. Mungkin tetangga kita yang nggak kerja, dia lihat, wih, hebat ya itu Arnold ya, pakai baju bagus, seragam, naik mobil, terus ke kantor, wah hebat ya. Kita juga harus merasa kerja adalah suatu kehormatan, ya, suatu posisi tertentu yang membuat kita bisa bekerja. Yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Ya. Kita melayani. Loh, kok melayani? Jadi kita jadi pelayan? Tidak. Ya. Saya ambil contoh filosofi pemilik rumah kos. Kalau kita punya rumah kos, kita melayani orang-orang yang mau kos di situ, kita layani, AC-nya kita betulin, rumahnya kita bersihin, silakan masuk. Padahal yang punya rumah itu kita, mereka adalah yang kos. Tapi seandainya aturannya dilanggar, si rumah pengekos itu anak kos itu melanggar aturan membawa cewek masuk misalnya ya, contoh ya, kita usir, Jadi kita bukan pelayannya dia, tapi kita melayani dia. Ya. Di pekerjaan juga gitu, kita melayani anak buah kita, menyediakan fasilitas bagi dia, melayani atasan kita, bagaimana dia kalau mau rapat, kita siapin bahan-bahannya, itu namanya pelayanan. Pelayanan yang paripurna dengan kerendahan. Next. Slide-nya, lanjut. Mungkin slide-slide berikutnya ini hanya keterangan-keterangan ya. Jadi rahmat itu kebaikan dari Tuhan. Banyak orang yang sedang cari pekerjaan, yang cacat fisik mental. Kita punya sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lanjut. Amanah ya. Kita dititipin sesuatu oleh Tuhan, maka kita harus bagikan kepada orang lain dengan segala cara ya, dengan bekerja dengan baik, dengan menafkahi keluarga, itu semua adalah amanah yang harus kita laksanakan. Lanjut. Saya bilang yang manggil kita siapa? Yang di atas. Kita harus mengemban dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bekerja itu adalah panggilan. Kita bilang begini, loh, kalau orangnya kaya, laki-laki harus bekerja. Nah sekarang nggak cuma laki-laki, emansipasi kan. Kita dipanggil untuk bekerja sesuai kompetensi kita. Kita bisa sesuatu, kita bekerja dong. Aduh, internetnya kurang stabil ya, kadang-kadang putus. Lanjut slide berikutnya. Kerja adalah aktualisasi, ya, mengubah potensi menjadi realitas melalui kinerja dan prestasi terbaik. Kalau kita mencapai sesuatu, mendapat hadiah dari hasil kerja kita, wah kita senang. Itu namanya aktualisasi. Lanjut. Kerja adalah ibadah, ya. Berserah penuh dengan segenap iman, kecintaan pada Tuhan, dengan tujuan agar kita berkenan menjadi orang yang pantas di hadapan Tuhan, ya. Lanjut. Kerja adalah seni, ya. Loh, kita kan bekerja di kantor, Pak, ngapain seni-seni indah-indah?
bisa, segala sesuatu kita bisa lakukan ya. Kita kerja dengan rapi, hasilnya bagus, enak dilihat, tidak salah-salah, itu namanya seni ya. Dan juga kita bisa berkreasi. Berkreasi, kalau orang accounting nggak boleh berkreasi, tambahin nolnya 1, enggak begitu. Tapi orang-orang yang lain, kerja-kerja yang lain, itu bisa memperindah laporannya, hasil karyanya, disempurnakan dengan tidak mengabaikan waktu ya, tapi tetap kita bisa menambahkan sesuatu pada pekerjaan kita sebagai kreativitas kita. Lanjut. Kerja adalah kehormatan ya. Kita di samping kerja kehormatan, kita merasa bahwa kerja itu suatu kehormatan buat kita, kita memberi penghargaan kepada pekerjaan itu atau pekerjaan seseorang, jangan meremehkan pekerjaan orang dan sebagainya. Jadi kita bekerja tekun, penuh keunggulan. Lanjut. Yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Sekarang ini ada istilah service leadership ya. Jadi kita bekerja itu penuh-penuh dengan rendah hati melayani atasan, bawahan, teman sekerja. Proses berikutnya ya, proses berikutnya itu customer kita. Kalau kita membuat misalnya dalam ban berjalan, kita mengerjakan satu proses, kita kerjanya nggak beres, berarti kita tidak menghargai customer kita yang merupakan pekerja proses berikutnya. Jadi kita harus bekerja dengan baik, penuh pelayanan, penuh tanggung jawab. Itu mungkin untuk Baik, Pak Arnold. Oke, Pak Arnold. Karena ini adalah sudah slide terakhir, mungkin banyak sekali dari teman-teman kita yang sudah berpikir untuk bertanya. Jadi salah satunya saya juga, Pak. Kalau tadi saya tanya, Pak Dokter, kalau saya stres itu saya makan terus, benar atau enggak? Kalau saya mungkin ada pertanyaan, Pak, saya kerja harus sampai umur berapa sih kira-kira? Dulu waktu saya masih muda, cita-cita umur 35 tahun, nanti 50 tahunan saya mulai pensiun. Ternyata kena PSBB, 3 bulan di rumah aja kita udah bingung, Pak. Ternyata ini pensiun dini atau enggak. Oke, teman-teman sekalian para peserta, kita akan buka sesi tanya jawab, yaitu kurang lebih sekitar 25 menit. Mohon ditujukan kepada Pak Dokter atau kepada Pak Arnold. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang pertanyaannya ke Pak Dokter, spesifik sekali, disebutkan bahwa Pak ini untuk Pak Dokter, dan kemudian ini adalah untuk Pak Arnold. Jadi kalau kita lihat sudah ada beberapa yang sudah masuk ke saya, Pak, melalui chat. Kita mulai dulu yang pertama, Pak. Yang pertama pasti pertanyaannya moderator dong ya, karena moderator pegang kendali, Pak Dokter. Pak Dokter, saya kalau stres ini tukang makan ini bener nggak cara keluar dari diri saya untuk stres, Pak? Ini kenyataan, Pak Dokter. Karena saya kalau udah kena deadline, Pak Dokter, itu kayaknya pizza di mana-mana, Pak Dokter. Saya kalau nggak makan kok kayaknya mulai drama dalam hidup saya. Benar nggak, Pak Dokter? Benar, saya harus katakan itu benar. Jadi, Bulani, kalau seseorang itu sedang under pressure, itu justru malah harus punya cara untuk keluar dari tekanan atau bagaimana mengurangi tekanan. Memang benar bahwa ada orang dengan cara makan. Ada orang break sebentar, keluar buka jendela atau keluar ke halaman. Ada yang malah baca koran. Ada yang break dengan buka HP-nya, buka gadgetnya. Jadi ada pause, ada suatu ice breaking. Itu benar caranya. Bahwa seseorang ketika adrenalinnya naik, maka dia harus segera meredakannya. Ada orang dengan cara relaksasi, tarik nafas, keluar nafas panjang, jadi itu namanya hiperventilasi. Itu cara-cara yang sederhana yang bisa meredakan ketegangan, meredakan adrenalin kalau bahasa biologi tubuhnya. Jadi Bulani silahkan, kalau memang lagi dalam tekanan itu makan, tapi juga jangan terus berhari-hari tentunya kan itu. Nanti tambah gemuk Ibu. Baru saya happy Pak dengan Pak Dokter, baru saya happy dengan pernyataan dokter, katanya saya boleh makan, Pak. Ternyata ada kata jangan berhari-hari ya, Pak ya. Iya, jangan berhari-hari. Oke, ya, jadi boleh.
Boleh ya? Boleh Terima makan ya? kasih Pak Dokter. Oke, peserta webinar silakan dimulai dengan pertanyaannya dengan mencantumkan chat. Kalau saya baca mungkin sudah ada yang khusus bertanya nih kepada Pak Dokter. Ya. Apa yang bisa diterapkan untuk HR manajemen jika diduga ada karyawan yang kurang fit dalam hal ini secara mental, Pak. Jadi bukan kurang fitnya karena bosnya ini accountant, Pak. Bosnya bukan dokter. Jadi dia nanti kayaknya lo lagi nggak bener deh, bahasanya gitu, Pak. Lagi kurang fit. Apa yang harus dilakukan, Pak? Jadi tadi kalau di kantor itu punya klinik, apakah itu mau dokter umum atau juga ada psikolog malah di situ. Paling tidak bahwa kalau sebagai dokter kantor atau dokter klinik di suatu instansi, biasanya juga dibekali bahwa apa itu stres kerja. Jadi dia bisa mengenali bahwa seseorang performance-nya sedang turun. Nomor satu sebenarnya kalau dia bersedia datang ke dokter klinik tersebut, maka dia nomor satu akan menyampaikan bahwa menyadari bahwa oh ya, saya sudah sehari, 2 hari, 3 hari ini performance saya menurun. Dengan dia mau bercerita, itu sebenarnya mulai terbuka jalan keluar, bahwa mulai terbuka bahwa saya harus melakukan suatu perubahan. Jadi kalau merupakan perubahan, artinya bahwa dia ingin memperbaiki, ia ingin mengobati, dia ingin menyembuhkan dirinya. Nah, dari tadi bahwa kalau mungkin itu hanya permasalahan kurang informasi, atau mungkin memang saat ini ada gejala fisik, itu tentu kita harus mengobati sesuai dengan permasalahan di mana. Apakah permasalahan kaitan dengan pekerjaan, atau permasalahan kaitannya dengan fisik, atau karena kurang tidur dalam beberapa hari, atau mungkin hal lain. Jadi dengan melakukan pemeriksaan, apakah itu melakukan konseling, melakukan berkomunikasi, maka akan diketahui bahwa seseorang karyawan tersebut dalam beberapa hari ini memang ada sesuatu yang membebani dirinya. Nomor satu, mengenali dulu. Oke, Dok. Terima kasih, Pak Dokter. Pak Dokter, ini ada pertanyaan nomor 3 yang masuk ke chat saya. Ini adalah dari Rumah Sakit Cinta Kasih Suci. Ini adalah ditujukan kepada Pak Dokter. Pak Dokter, mohon saran. Kalau protokoler untuk treatment untuk karyawan yang saat kembali bekerja setelah sakit dalam waktu lama, kemudian dia sembuh dari COVID, gimana caranya supaya cepat kembali produktif? Jadi rupanya punya peserta yang bertanya kalau ada yang baru baik dari COVID dan kita masuk supaya dia cepat produktif, gimana caranya motivasi dia? Nomor satu begini dulu ya tadi bahwa nomor satu harus menyampaikan bahwa untuk COVID ini ilmunya masih terus diupdate. Sementara ini bahwa diharapkan bahwa ketika seseorang itu pernah terpapar atau seseorang itu pernah terinfeksi, itu dalam teori herd immunity, maka dirinya itu malah mempunyai suatu antibodi, mempunyai suatu autoimun. Dirinya dalam sementara waktu itu tidak akan terkena COVID. Tetapi bukan berarti bahwa ketika dirinya itu mempunyai autoimun yang cukup atau mempunyai autoimun yang kuat, terus mengabaikan protokol kesehatan. Karena dirinya tidak akan tahu persis bahwa autoimun yang ada dalam dirinya, antibodi yang ada dalam dirinya itu seberapa besar, seberapa kuat. Tetap nomor satu bahwa menjaga diri protokol kesehatan itu menjadi penting. Tapi kalau ini kaitannya dengan kaitan dengan COVID, malah seseorang, saya harus katakan bahwa dengan dia bisa survive dengan pernah terinfeksi COVID ini, saya harus katakan bahwa dirinya beruntung. Dia sudah melewati masa krisis dan diharapkan dia terus menjaga, moga-moga sampai, apakah mau sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai akhir tahun ini, berharap dia lebih survive dibandingkan dengan orang yang belum terkena. Tapi kalau kaitannya dengan yang non-COVID atau pada penyakit yang umum lainnya, tadi saya sampaikan bahwa
saya punya pengalaman 9 tahun di Majelis Penguji Kesehatan, itu memang kita memberikan informasi, kita melakukan pemeriksaan, kita di Majelis Penguji Kesehatan itu ada sekitar 10-12 tenaga spesialis yang ada di tim dokter itu. Kita akan melakukan assessment, katakanlah misalnya seseorang itu kena stroke, misalnya seseorang itu kena hipertensi, kita akan memberikan rekomendasi bahwa gangguan ini apakah sifatnya sementara saja, apakah sifatnya ini gangguan ini sudah permanen dengan gejala sisa yang sudah mengganggu, sehingga kita akan merekomendasikan bahwa dia tidak mungkin bekerja di tempat yang seperti semula. Kira-kira begitu. Jadi di Majelis Penguji Kesehatan memberikan rekomendasi bahwa itu mungkin sakit yang bisa kembali atau sakit yang sudah ada gejala sisa yang permanen sifatnya. Baik Pak Dokter, terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan untuk Pak Arnold, tapi nanti mungkin saya akan minta untuk penanya menghidupkan mute di speakernya, yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Boleh dihidupkan kan Pak mic-nya? Salah satu pertanyaan adalah, bagaimana jika karyawan stres ini dalam bekerja pengaruh dari lingkungan kerja yang toksik? Seperti alasan rekan kerja, bagaimana cara menghadapi rekan kerja tersebut? Cuma mungkin supaya lebih jelasnya, boleh bersuara Pak Muhammad Iqbal, silakan hidupkan mic-nya Pak. Iya Bu. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore Pak, boleh kencengan Pak ngomongnya Pak? Boleh Bu. Ya, pertanyaan ini buat saya tujukan kepada Pak Arnold. Kan seperti yang kita ketahui bahwa yang membuat seseorang itu stres kerja atau bisa burn out itu kan salah satunya pengaruh dari lingkungan kerja kita. Nah, yaitu bisa dari atasan maupun rekan kerja kita. Seperti kan kasus yang pernah saya dapat ini Bu, atasan saya yang toksis istilahnya lah, selalu nyuruh, kamu gini, pokoknya dia nyuruh tanpa ini Bu, tanpa ada alasan yang jelas, nyuruh-nyuruh aja. Terus atasan juga, rekan kerja saya rasa rekan kerja saya ini memang toksis, egois terus Bu dalam bekerja. Dia selalu mengedepankan egoismenya dia ketika kita dalam sebuah tim. Nah, bagaimana sih menghadapi orang-orang seperti ini? Oke, silakan langsung dijawab oleh Pak Arnold. Silakan Pak. Terima kasih Pak Muhammad Iqbal. Boleh dimute-kan kembali. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Pertanyaannya bagus. Jawabannya ada 3 ya Pak, 3. Yang pertama, tadi saya katakan, kita itu menentukan nasib kita sendiri Pak. Tidak tergantung orang lain. Memang kita tidak bisa memilih atasan, ya. Sama seperti kita tidak bisa memilih orang tua kita pengen dilahirkan di Amerika kok dilahirkan di sini. Tapi, jadi pertama adalah kita menentukan nasib kita sendiri, ya. Kalau kita sudah tidak kuat dengan atasan tersebut, mungkin itu sudah waktunya Anda pindah kerja. Jadi ada survei, people are leaving their bosses, not the companies. Artinya, orang itu tidak betah kerja itu karena komunikasi dengan atasan tidak beres. Walaupun perusahaannya bagus, tapi komunikasi dengan atasan tidak beres, orang nggak betah kerja. Ya, jadi pertama harus ya mikir-mikir lagi lah, apakah saya masih tahan dengan atasan ini. Tadi kita maknai kerjaan kita ini bukan sekedar cari uang, bukan bekerja untuk dia. Kita bekerja untuk siapa Pak Iqbal? Untuk diri sendiri. Ya, bukan bekerja untuk si A, bukan bekerja untuk PT A, PT B. Ya, tapi kita bekerja untuk diri sendiri. Kita yang menentukan sendiri. Kalau kita masih betah di situ, ya kita dengan hati besar kita bertahan. Yang kedua, kalau kita sebagai teman kerja, ya, teman kerja itu kan kita nggak punya pengaruh kepada dia nggak punya pengaruh kepada kita. Jadi kalau bisa kerja bersama ya oke, kalau nggak bisa, kita manusia biasa bukan malaikat. Pertama kita baikin, kedua kita doain, ketiga kita cuekin aja Pak. Anggap aja seperti radio yang tidak sesuai dengan frekuensinya. Ya kita salam hai aja, tapi nggak usah diajak diskusi orang seperti itu. Ya. Terus
apalagi tadi yang toxic tadi ya, kita jangan memikir bahwa kita ini selalu menjadi pelengkap penderita, Pak. Kita ciptakan situasi yang positif, kita yang membawa positif. Arnold suasana segar, membawa suasana segar pada yang lain. Kita yang mempengaruhi orang, jangan kita, wah orang itu mau bikin saya kesel. Loh, kita sama dia itu hebat mana? Hebat dia. Berarti kita terpengaruh oleh dia dong, sedikit-sedikit. Itu loh bikin saya kesel. Iya si A bikin saya kesel. Loh, Anda yang lebih hebat dari dia, jangan terpengaruh. Mungkin sudah menjawab atau mungkin ada pertanyaan mengenai stres. Ini mengenai stres saya melanjutkan yang Dr. Danardi tadi ya. Kalau kita lihat ada jungkat-jungkit itu tempat mainan anak-anak itu loh yang satu naik, satu turun ya. Itu bisa dianalogikan kalau kita bekerja diberi stres, kita malah naik prestasinya. Tapi kalau nggak ada stres sama sekali, contohnya gini, tolong bikin laporan, terserah kamu selesaiin kapan. Kita selesaikan nggak laporan itu? Sampai lebaran kucing juga nggak akan selesai. Karena nggak dikasih stresor atau target atau deadline. Ya. Tapi stres juga tidak boleh terlalu besar. Misalnya atasan yang sangat kejam atau sangat memarah, sangat dominan, kita dimarah-marahin terus. Nanti jungkat-jungkitnya itu bisa jeplak ya bahasa Jawanya. Jadi kita bisa lost, bisa blank, nggak bisa apa-apa. Stres lah, itu baru stres namanya. Nah kalau sudah sampai tahap seperti itu, mungkin perlu ke tempat Dr. Danardi atau mungkin perlu mikirin pindah kerjaan. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arnold. Oke, sebelum melanjutkan pertanyaan ke Pak Arnold, saya kasih sedikit PR kepada Pak Dokter. Habis ini pertanyaannya ke Pak Dokter adalah, Pak, ini dari Ibu Hunghung. Nampaknya Pak Dokter lagi online atau terdengar Pak Dokter? Jadi yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Hunghung adalah bertanya, kalau saya ini stres, saya masih sadar stres, apakah saya ini stres atau ada gejala kejiwaan? Kemudian dari Pak Yurif, kapan sih kita tahu bahwa saya adalah harus menghubungi ke dokter jiwa? Cuma PR dari buat Pak Dokter nanti dijawab. Sekarang Pak Arnold dulu. Pak Arnold dulu adalah pertanyaan dari Ibu Grace Febrina. Grace Febrina ini bertanya, bagaimana mengencourage orang lain untuk memiliki sikap kerja profesional sesuai etos? Karena pertanyaannya gampang, saya tidak perlu hidupkan mic-nya. Silakan Pak Arnold dijawab dulu, Ibu Grace. Prinsipnya begini ya. Pada waktu orang bekerja, dia sudah komit bahwa dia akan menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktu ya untuk perusahaan. Lalu perusahaan memberikan imbalan berupa gaji. Itu dulu yang disadari ya, dan disadarkan orang itu. Misalnya ada teman atau anak buah yang tidak antusias gitu ya, sadarkan, kamu kerja di sini untuk apa sih? Sebetulnya untuk apa sih? Kerja itu harus menguntungkan dua belah pihak. Kita untung sebagai pekerja, perusahaan untung juga. Kalau kehadiran kita di satu perusahaan tidak menguntungkan perusahaan itu, kita akan dipecat atau disingkirkan. Sebaliknya, kalau kita tidak untung bekerja di situ, buat apa kita bekerja di situ? Berangkat kerja malas-malas, sampai di sana stres ketemu bos. Ngapain kerja di situ? Pindah aja. Ya. Jadi kita sadarkan tujuannya, goalnya, ujungnya. Sebetulnya bekerja itu ngapain sih? Pertanyaan yang lebih mendalam tadi ditanyanya, apalagi itu yang gimana memotivasi orang atau mengencourage profesional Pak? Motivasi ya, motivasi itu datangnya dari luar. Kita dimotivasi oleh orang lain. Lalu kita mengembangkan antusiasme dari dalam. Jadi motivasi dari luar, kita perlu mengembangkan antusiasme, suasana seger dari dalam ya. Kalau orang termotivasi, berarti kita menjadi antusias. Bagaimana menyadarkan orang supaya kerja profesional? Disadarkan.
kamu kerja itu dibayar. Profesional itu dibayar. Arti profesional dalam arti yang sangat dasar itu bayaran. Petinju amatir dan petinju profesional itu yang profesional itu dibayar, yang amatir nggak dibayar. Tapi lebih dalam lagi, dosen saya mengatakan apa sih profesional itu? Profesional bekerja dengan cara luar biasa sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa pula. Itu namanya profesional. Ya. Jadi untuk menyadarkan orang jadi profesional, yaitu bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Cara yang luar biasa, dosen yang nyanyi baru ngomong, udah dapat 5. Kalau kita nyanyi sampai meniren kata orang Jawa, nggak dapat duit. Ya. Kalau kita bekerja di kantor, bekerjalah secara luar biasa ya, dengan cara yang luar biasa, nanti hasilnya akan baik. Itu namanya profesional. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Arnold. Oke, saya kembali kepada Dr. Danardi. Pak Dokter, ini dalam bahasa yang santai, Pak. Kalimatnya karena saya mencoba dalam bahasa saya santai. Pak, kalau saya stres terus nih, Pak. Saya nih kapan sih saya bisa gila atau enggak gitu. Jadi bedanya stres sama gila kapan ya gitu. Terus kemudian kalau Pak, saya kalau gila ini saya kapan harus ke dokter jiwa. Jadi dokter jiwa itu fungsinya apa, Pak? Gitu ya. Jadi dalam bahasa saya mungkin lebih ringan begitu. Silakan Pak Dokter dijawab, Pak Dokter. Ya, dari mohon maaf nih tadi dari Ibu Hung dan Yurif. Silakan. Pak mohon Yurif. maaf tadi saya beberapa menit meninggalkan karena ada panggilan dari UGD rumah sakit. Ya, sudah dijawab ya. Ya, jadi begini, bahwa kalau melihat buku ICD, International Code of Diagnosis Gangguan Mental, itu kodenya ada F0 sampai F99. Artinya apa? Artinya bahwa gangguan jiwa itu sangat panjang. Gangguan jiwa itu sangat lebar diagnosisnya. Mulai dari yang namanya gangguan yang sangat ringan, kemudian ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Jadi mungkin kalau istilah gila mungkin meskipun di ilmu psikiatri sendiri tidak mengenal istilah itu, tapi barangkali siapa tahu itu identik dengan misalnya gangguan psikosis, gangguan skizofrenia, mungkin yang dimaksud seperti itu ada di ujungnya, di ujung gangguan jiwa yang taraf berat. Tapi kalau tadi yang saya sebut gangguan penyesuaian, itu gangguan jiwa yang ringan kita masukkan. Dan sebelum gangguan ringan, itu ada namanya daerah abu-abu tadi namanya problema. Jadi ada problema di kantor, ada problema antara ibu sama anak, ada problema memilih jurusan, ada problema memilih pasangan. Itu kita tidak mengatakan itu suatu disorder, bukan suatu gangguan, tapi kita menyebutnya problema. Hanya bahwa problema itu biasanya juga memerlukan suatu penanganan tertentu. Nah, kalau kita mau berbicara garis kapan sih seseorang itu mulai terganggu, sebenarnya dari dua hal. Ketika seseorang mulai distress itu artinya bahwa mulai mengeluh terus-menerus dan keluhannya negatif. Selalu buruk. Itu sudah masuk daerah abu-abu. Itu satu. Kemudian kedua, bahwa seseorang itu mulai terganggu fungsi baik kognitif, emosi, sama perilakunya. Itu kita sudah mengatakan bahwa kaki sebelahnya sudah masuk di wilayah abu-abu. Tapi belum tentu itu namanya diagnosis. Belum tentu itu suatu gangguan mental. Tadi masih masuk di dalam suatu, apakah itu problema, apakah itu suatu, ada suatu kita menyebutnya sindroma kita menyebutnya. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa karena gangguan jiwa itu sangat bervariasi, maka tiap orang pun juga penanganannya akan bervariasi juga. Jadi ketika seseorang itu masuk di problema, itu mau datang ke
dokter umum bisa, mau datang ke psikiater bisa, datang ke psikolog bisa. Jadi pada dasarnya bahwa ketika seseorang masuk problema itu sebenarnya perlu komunikasi, perlu masukan dari orang lain yang tepat, perlu mendapatkan input yang pas, yang dia inginkan, dan bisa dijalankan sehingga dia bisa keluar dari permasalahannya. Orang yang diajak komunikasi bisa memberikan solusi. Itu kira-kira, jadi ruang lingkup gangguan mental itu sangatlah luas. Oke, baik dokter. Jadi kalau udah gangguan mental sebaiknya ketemu dokter aja gitu ya di rumah sakit. Ya. Oke, terima kasih kesimpulannya. Oke, saya ada pertanyaan lagi yang ditujukan ke Pak Arnold adalah dari AC. Ini pakai inisial, nanti mungkin siap-siap untuk AC menghidupkan mic-nya karena pertanyaannya banyak sekali kata-katanya sampai saya jadi bingung. Tapi kurang lebih adalah begini, Pak Arnold. Jika terjadi banyak PHK, sementara HRD di kantor itu atau SDM-nya yang pas-pasan saja, dan kemudian terjadi produktivitas yang menurun, apa yang harus dilakukan oleh pihak karyawan maupun dokter pihak perusahaan agar mengatasi masalah ini? Mungkin AC, ini Bapak atau Ibu AC boleh menghidupkan mute-nya, silakan diberi kesempatan untuk bertanya kepada Pak Arnold. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin ini lebih ke Pak Arnold kali ya. Itu mungkin udah seperti yang Bu Lani bilang. Jadi kan misalkan di suatu perusahaan itu SDM-nya tuh pas-pasan. Lalu load pekerjaannya, beban pekerjaan itu cukup banyak atau bahkan banyak lah. Lalu kan pada saat seperti ini kan sedang COVID, tentu banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya lah. Nah, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut kan pastinya terkena imbasnya juga dari beban pekerjaan karyawan yang dikeluarkan tersebut. Nah, terus tentunya karena load pekerjaannya cukup banyak, produktivitas kita mungkin pasti akan menurun, Pak. Walaupun sikap kita sudah profesional, maksudnya ya seperti tadi sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Nah, itu lalu apa yang harus dilakukan, yang sebaiknya dilakukan oleh si karyawannya sendiri dan juga dari perusahaannya, Pak, agar kinerja karyawan tersebut kembali naik gitu, Pak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Silakan dijawab Arnold. Silakan dijawab Arnold. Oke. Kayaknya Pak AC ini Pak Arnoldnya lagi lost contact. Saya maju ke pertanyaan berikutnya aja. Nanti teman-teman akan menghubungi Pak Arnold untuk masuk ke dalam line kita. Ini ada pertanyaan dari Regin, Pak. Pak Regin ini bertanya, adalah gimana sih kalau terhadap karyawan yang suka menjelek-jelekan kantor, bahkan selalu membandingkan dengan kantor yang dulu. Jadi kalau dulu di kantor saya, atau malah memprovokasi. Jadi ini adalah pertanyaan kepada Pak Arnold juga. Nanti saya akan catatkan. Tapi karena Pak Arnold di sini lost contact, saya kembali kepada dokter dulu. Gimana nih Pak Dokter untuk memotivasi diri sendiri? Ya. Halo? Halo Bu Lani? Ya, silakan Pak. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi kalau tadi dikaitkan presentasi saya bahwa tentunya ini dalam kolom stres kerja, di mana seseorang itu ketika bekerja itu memang perlu suatu beban. Ketika seorang berolahraga itu memang harus diberi beban, harus diberi target. Bahwa seseorang bisa berprestasi kalau mencapai targetnya. Kalau tidak mencapai targetnya artinya prestasinya kurang. Jadi di sini mungkin juga ada berkaitan dengan pertanyaan yang tadi bahwa ketika seorang karyawan itu merasa bahwa tidak sesuai dengan tugas pekerjaannya, merasa tidak sesuai dengan volume pekerjaannya, itu sebenarnya bisa terutama bertanya pada dirinya sendiri bahwa
saya masih sanggup enggak ya untuk menyelesaikan tugas saya ini. Tentunya kalau langkah pertama bahwa saya sudah mencoba dan saya tidak sanggup, itu tentu berkomunikasi bahwa mungkinkah saya dikurangi bebannya, mungkinkah bahwa bisa dievaluasi kembali bahwa target saya ini terlalu tinggi. Katakanlah kalau kantornya, atau pihak instansi atau atasan kita memang tidak melakukan perubahan, tidak melakukan evaluasi penyesuaian, artinya bahwa saya bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan saya. Kalau tidak sesuai dengan tempat bekerja saya, itu nomor satu bahwa kalau saya masih merasa bahwa saya sementara masih senang dengan kantor ini, ya kerjakan sesuai dengan yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa mencapai 100%, saya mampunya 60%, ya saya kerjakan 60%. Dan itu siap bahwa kamu dikatakan nanti bahwa kamu kok prestasi seperti itu, ya saya sampaikan bahwa kemampuan saya memang hanya 60%. Saya tidak mungkin mencapai 100% karena kekuatan saya, kemampuan saya, ya memang hanya segitu. Itu kalau saya masih mencoba bertahan, ini kaitannya dengan saya bekerja dengan senang, bahwa saya hanya bisa mengerjakan 60%, ya saya kerjakan hanya 60%. Tapi kalau kemudian bahwa atasan saya atau pihak instansi bahwa menuntut tetap 100%, ya saya harus mengatakan bahwa saya tidak sanggup 100%, kemampuan saya hanya segini. Nah ini nanti silahkan kalau memang kantor itu akan memberhentikan saya, ya saya harus terima bahwa memang pekerjaan di kantor itu tidak sesuai dengan saya. Ini sebagai contoh misalnya bahwa ketika pada saat itu tahun 2000 sekian ada suatu peningkatan pasien-pasien kecanduan heroin waktu itu saya bisa dari pagi sampai jam 12 malam saya di rumah sakit. Tentu tidak mungkin seperti itu, badan saya tidak kuat. Dan waktu itu hanya 2 orang di rumah sakit itu. Saya ketemu dengan direktur bahwa tidak mungkin bahwa kami menangani saat ini lagi ada peningkatan pasien yang sekian banyak ini, kami tidak mungkin menangani hanya dengan berdua. Mohon ditambah dokter satu lagi atau satu lagi. Kalau tidak, bahwa pasien yang akan kita tangani hanya sekian. Untungnya itu direkturnya memahami bahwa kemudian menambah 1 dokter lagi. Jadi nomor 1 adalah kita sadar kemampuan saya seberapa. Kalau kemampuan saya memang tidak bisa ditingkatkan lagi, saya harus bicara dengan pihak HRD, saya harus bicara dengan pihak direksi. Kemampuan saya hanya segini. Kalau bersedia untuk ini kantor terus rumah sakit ini tetap menerima pasien sekian, tolong tambahlah dokternya. Jadi tetap menjaga komunikasi, dan saya pun juga merasa bahwa saya tidak mungkin harus pulang sampai jam 2 pagi, jam 4 pagi, kapan tidurnya saya. Ya, jadi nomor 1 mengukur kemampuan saya hanya segini. Kira-kira gitu, Bu Lani. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih. Saya tadi memberikan kesempatan kepada Pak AC untuk bertanya langsung kepada Pak Arnold, tapi kemungkinan ini kayaknya pengaruh stres juga nih di internetnya Pak Arnold. Stres juga internetnya Pak Arnold. Jadi Pak Arnold, apakah sudah bisa bergabung Pak Arnold? Pak Arnold, apakah masih bisa bergabung? Tadi barusan saya lihat di presentasi sini ada fotonya Pak Arnold. Pak Arnold, sudah bisa mendengar saya, Pak? Bisa, Bu. Udah balik lagi nih. Maaf, internet saya up and down. Oh, up and down. Ikut stres ya, Pak ya? Iya, ikut stres. Silakan, ada yang mau nanya lagi atau jawab yang Pak, ada di tadi chat. pertanyaan dari Pak AC. Pak AC sebenarnya udah bercerita dia, Pak. Udah bertanya, Pak. Iya. Pertanyaannya adalah sebenarnya kalau yang tadi Pak AC menanya jika banyaknya PHK, Pak. Ya, jika banyaknya PHK di sini dalam artian bahwa SDM yang pas-pasan, sementara efektivitas, produktivitas tersebut menjadi menurun, apa yang sebaiknya dilakukan oleh karyawan atau dokter pihak perusahaan untuk mengatasi ini? Gitu. Jadi mungkin itu pertanyaan Pak AC, Pak, tadi sudah dikemukakan secara langsung, tapi mungkin saya bacakan lagi pertanyaannya lewat pertanyaan chat. Silakan dijawab Pak Arnold. Oke.
Pak AC, terima kasih pertanyaannya. Kalau Pak AC sebagai karyawan itu kan punya 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala. Ya sudah, bekerja dengan optimum. Ya, optimum bukan maksimum, tapi optimal ya. Bahwa kita punya kemampuan pada waktu kita masuk kerja, kita komit bekerja itu 100% atau 50%. Atau gini, wah saya gajinya kecil Pak, saya kerjanya 50% aja. Begitu apa enggak? Saya rasa enggak kan. Bagaimanapun juga, ketika kita bekerja, kita sudah komit bekerja 100%. Atau sama dengan kalau kita punya anak buah. Anak buah kita malas. Mbak, gajiku kecil, Pak. Lalu dia memblackmail kita untuk menaikkan gaji. Itu enggak benar. Berapapun gaji kita, sudah komit di depan bahwa kita akan kerja optimal. Ya sudah, kita bekerja aja. Lalu kalau load-nya banyak, bagaimana, Pak? Itu urusan pimpinan. Pimpinan misalnya memberikan kesempatan untuk lembur karena orangnya berkurang, kerjaannya harus untuk 2 orang, tapi yang bekerja cuma 1 orang. Ya sudah, kalau mau lembur ada kompensasinya. Ini saya ngomong soal HRD, saya praktisi HRD, konsultan HRD, jadi ada aturannya. Oke, lembur ada kompensasinya. Wah Pak, saya disuruh lembur nggak dikasih kompensasi, nggak benar, nggak benar. Pasti harus ada itu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita sebagai pimpinan, ya kita harus maklum bahwa orangnya sedikit, produksinya sedikit. Kalau sedikit, gitu Pak Asy. Aduh, internetku. Oke, Pak Arnold, gini aja Pak Arnold. Nanti saya izinkan saya untuk meng-email pertanyaan Pak AC kepada Pak Arnold dan mungkin dijawab oleh Pak Arnold. Karena nanti gantian Pak, saya yang bertanya ke Dr. Darmadi, saya stres nih, gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir kepada Dr. Darmadi adalah bagaimana penyampaian yang tepat untuk meyakinkan manajemen bahwa meningkatkan kompetensi karyawan di sini adalah sama dengan meningkatkan kinerja karyawan yang otomatis adalah untuk perusahaan. Ini dalam kondisi yang sangat stres. Karyawan artinya dalam menyelesaikan pekerjaan. Oke, Dr. Darmadi, silakan dijawab, Dr. Darmadi. Ya, terima kasih Bu Lani. Jadi saya pernah mengikuti suatu workshop bahwa suatu pelatihan di suatu instansi itu kapan dilakukan. Jadi dengan suatu survei yang mungkin monkey survei atau survei kecil saja bahwa ketika karyawan itu terjadi gap, ketika karyawan itu seringkali menjadi tidak nyambung atau ada suatu kompetensi antara 1-2 karyawan yang berbeda, antara atasan dengan bawahan gapnya terlalu jauh, maka di situ harus dilakukan pelatihan, di situ harus dilakukan workshop agar supaya kemampuan, agar supaya kompetensi antar karyawan itu tidak boleh gapnya terlalu jauh. Jadi di situ merupakan suatu alarm pertama bahwa ketika ada gap yang terlalu jauh itu akan menjadi masalah di dalam ritme kerja. Jadi kita harus sering-sering sebagai atasan akan sering melihat bahwa apakah antara karyawan saya ini terjadi gap yang terlalu jauh. Kalau terjadi gap hanya kecil-kecil dan memang itu sesuai dengan gradasi, ya itu oke saja, wajar saja. Tapi apabila sampai terjadi gap yang terlalu jauh, di situ mulai awalnya alarm berbunyi bahwa akan mulai ada trouble di direktorat saya, akan ada trouble di instansi saya. Mungkin di situ tanda-tanda alarm pertama. Baik, Dr. Darmadi. Oke, para peserta webinar, izinkan saya untuk mensummary-kan beberapa dari point out yang saya pelajari dari Dr. Darmadi dan Bapak Arnold adalah jika kita mengetahui bahwa diri kita stres, terkadang kita mau melakukan perubahan perilaku yang kita harus cek, yaitu pertama, menunda-nunda pekerjaan, tidak mengerjakan tugas, melepaskan tanggung jawab, semakin menutup diri, uring-uringan dan protes ke banyak pihak, minum obat dan obat-obatan. Salah satu yang paling saya happy untuk menjadi moderator hari ini,
saya disahkan oleh Dokter Darmadi, katanya kalau dokter mengatakan makan itu menjadikan boleh untuk rilis stres. Jadi happy Ya. banget saya jadi moderator hari ini. Boleh Bulani, boleh. Boleh ya, meskipun dapat Itu pakai sebagai- tanda koma jangan sering-sering dan Itu jangan coping, setiap hari. itu sebagai coping mechanism namanya, sebagai coping Oke, mechanism atau jadi mechanism happy defense banget ya. saya jadi moderator, itu dapat tips saya gede banget bahwa stres itu juga bisa dirilis dengan salah satu contohnya makan, meskipun tidak sering-sering dan tidak terlalu banyak dan tidak sesering mungkin. Tapi sekali lagi terima kasih kepada para peserta webinar, terima kasih kepada Dr. Danadi sebagai pemapar, Pak Arnold sebagai pemapar. Saya akan mengakhiri dan saya kembalikan kepada MC. Selamat sore dan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rani. Ya, menarik sekali ya Bapak Ibu, antusiasmenya luar biasa, pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali. Ya, saya ucapkan juga untuk para partisipan hari ini. Di sini saya ingin mengingatkan kembali pada Bapak Ibu agar setelah ini dapat mengisi form feedback. Ya, mohon ditayangkan form feedbacknya. Ya, Bapak Ibu dapat mengisi form feedback pada link yang ada pada layar Bapak Ibu agar dapat memberikan masukan kepada kami untuk menyajikan webinar-webinar yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang telah mengisi form feedback, kami akan mengirimkan materi webinar hari ini melalui email Bapak Ibu. Saya juga ingin menginformasikan untuk seri selanjutnya di minggu berikutnya di tanggal 17 Juni, juga di jam yang sama seperti hari ini, jam 3 sore, kita akan membahas mengenai maximizing tax incentive. Ya, seperti kita ketahui, banyak sekali kebijakan-kebijakan tambahan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, dan kita akan berbincang bagaimana memaksimalkan fasilitas pajak sehubungan dengan kebijakan tambahan dari Menteri Keuangan. Nah, di mana kebijakan tambahan itu di situ disebutkan jumlah sektor usaha, ada tambahan jumlah sektor usaha yang bisa menerima fasilitas pajak. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak COVID-19 dan ada di sektor-sektor usaha tambahan dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak dari Menteri Keuangan. Ini akan sangat menarik sekali dan akan sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu setelah ini bisa langsung mendaftarkan diri untuk seri berikutnya karena pesertanya terbatas. Dan pembicara minggu depan adalah Bapak Rezon Gading Pane. Beliau adalah Tax Director dari Alaf Consulting dan dipandu oleh moderatornya dengan Ibu Sylvia Fitrianti. Ya, akhir kata senang sekali saya bisa ada di sini sebagai host dalam webinar yang sangat menarik di hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya Bapak Dr. Danardi Sosro Sumiharjo SPK J Konsulen. Terima kasih sekali Pak Dokter sudah meluangkan waktunya, juga untuk Pak Arnold Darmanto, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk sharing bersama kita, juga untuk Ibu Lani Dharma Setia selaku moderator kita. Terima kasih Bu Lani untuk waktunya. Oke, Elis, terima kasih. Kita boleh ambil sesi foto satu kali? Oke, baik, silakan Ibu Lani. Rapi-rapi baju dulu. Oke. Peserta boleh hidupkan videonya. Ya, bagi para peserta silakan hidupkan videonya, kita akan sesi foto. Oke, ada Muhammad Iqbal, belum nyala videonya, Pak Ase, Pak Danin ya, Pak Ase tadi belum terjawab ya. Nanti masuk ke IG saya, Bapak, masuk ke IG masing-masing. Bahwa kita masih optimis dan produktif meskipun kita di pasca COVID ini. Oke, boleh panitia untuk mengambil fotonya? Ya baik, kita hitung sama-sama ya Bapak Ibu. Iya baik. Mungkin pembicara masih stay? Ya pembicara masih stay semua ya. Oke, baik kita hitung sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua partisipan. Akhir kata saya undur diri. Saya dengan Elis, saya undur diri. Selamat sore dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
Ini diambil aja semua nih, sekarang masih gerak-gerak nih. Oke, oke.